Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eca Putri Dinda Yolandika dengan NIM 081911333052. Di sini, saya akan memprediksi waktu lulus seorang mahasiswa dengan menggunakan metode Artificial Neural Network atau ANN. Latar belakang. Kelulusan merupakan keinginan setiap mahasiswa, yang berarti terselesaikannya beberapa syarat ketentuan pada sebuah universitas, yaitu aturan akademik. Bagi universitas sendiri, kelulusan ini untuk menunjang universitas dalam data pelaporan pendidikan dikti untuk setiap semesternya dan membantu menaikkan nilai akreditas setiap program studi. Pentingnya kelulusan bagi mahasiswa memerlukan prediksi yang kemungkinan dijadikan acuan dalam merancang hal-hal yang mendukung berdasarkan beban satuan kredit semester atau SKS dan juga kurikulum yang berlaku di institusi. Dalam melakukan prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu, di sini saya mengelompokkan beberapa komponen utama yang berpengaruh pada jangka kelulusan mahasiswa. Di antaranya, jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status menikah, nilai indeks prestasi semester atau IPS dari semester 1 sampai dengan semester 8, lalu ada indeks prestasi kumulatif atau IPK, dan yang terakhir ada status kelulusan yang digunakan sebagai output, yaitu terlambat dan tepat waktu. Artificial Neural Network atau ANN sendiri itu merupakan sel algoritma yang bekerja seperti jaringan saraf otak manusia, di mana neuron saling terhubung satu dengan lainnya dan bekerja untuk memproses informasi. Tujuan utama dari ANN adalah menjadikan komputer memiliki kemampuan kognitif, seperti otak manusia, lalu memiliki kemampuan problem solving, dan juga dapat melakukan proses pembelajaran. ANN merupakan sekumpulan neuron yang terorganisir dalam lapisan-lapisan atau disebut juga dengan layer. Di sini ada 3 layer. Ada input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer itu merupakan lapisan yang membawa data masuk ke dalam sistem untuk kemudian diproses pada layer selanjutnya. Sedangkan hidden layer merupakan lapisan antara input layer dan output layer, di mana artificial neuron ini memiliki sekumpulan input bobot atau weight dan prosedur untuk menghasilkan output neuron melalui activation function. Lalu yang terakhir ada output layer, merupakan lapisan terakhir dari neuron yang menghasilkan output sistem. Lulusan mahasiswa adalah hal yang penting karena persentase jumlah kelulusan itu akan mempengaruhi penilaian pemerintah serta mempengaruhi status akreditas program studi tingkat kelulusan dalam suatu perguruan tinggi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelulusan, di antaranya biaya perkuliahan IPS dari semester 1 sampai dengan semester 8, lalu ada IPK dan juga dengan SKS. Adapun indikator yang sering digunakan seorang mahasiswa untuk dapat lulus, di antaranya IPS. Banyak sekali perguruan tinggi yang menggunakan IPS ini. Dalam memprediksi waktu lulus orang mahasiswa ini, saya menggunakan beberapa variabel utama. Yang pertama ada jenis kelamin. Jenis kelamin mahasiswa yaitu wanita atau pria yang digunakan sebagai parameter atau variabel utama. Lalu yang kedua ada status mahasiswa. Status mahasiswa yang digunakan adalah mahasiswa atau sudah bekerja, karena seringkali beberapa mahasiswa itu tidak melanjutkan kuliahnya dan memilih untuk bekerja, dan ada yang memilih kuliah sambil bekerja. Lalu yang ketiga ada umur. Dalam melanjutkan pendidikan, umur bukan menjadi penghalang. Beberapa orang melanjutkan pendidikannya untuk dapat berkembang dalam dunia kerjanya. Lalu yang keempat ada status menikah. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan terkadang lanjut untuk menikah dan ada yang bekerja dulu lalu menikah ataupun lanjut pendidikan yang lebih tinggi.
Indeks prestasi adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang diambil mahasiswa. Indeks prestasi semester adalah nilai rata-rata dari satu semester. Nilai IPS ini nantinya akan mempengaruhi IPK dan waktu studi mahasiswa. Hal ini dikarenakan beberapa perguruan tinggi memiliki batas minimal IPK untuk meluluskan mahasiswanya. Nilai IPS digunakan sebagai input dari hasil proses pembelajaran mahasiswa selama di kampus. Pada penelitian ini, saya menggunakan variabel utama IPS dari semester 1 sampai dengan semester 8. Lalu selanjutnya ada IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif. IPK adalah pencapaian mahasiswa di bidang akademik. IPK menjadi salah satu variabel untuk menilai kemampuan dalam menguasai materi yang telah diajarkan. Dalam beberapa universitas, nilai IPK sangatlah penting, terutama untuk syarat kelulusan. Beberapa mahasiswa ada yang menunda kelulusan untuk memperbaiki nilainya dan mendapatkan IPK lebih dari 3. Karena pada dunia kerja, seringkali IPK menjadi tolak ukur tanggung jawab kita ketika menjalankan perkuliahan. Dan yang terakhir adalah status kelulusan. Status kelulusan mahasiswa yaitu lulus tepat waktu dan terlambat. Mahasiswa dikatakan lulus tepat waktu jika mahasiswa menempuh pendidikan selama 3,5 tahun atau sampai dengan 4 tahun. Dan terlambat jika menempuh pendidikan lebih dari 4 tahun. Untuk sumber data latih, saya ambil dari YouTube. Nantinya akan saya letakkan di deskripsi YouTube saya. Lalu ini adalah arsitektur artificial neural network atau ANN prediksi waktu lulus orang mahasiswa. Di sini ada input layer dan juga output layer. Pada input layer terdapat jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, IPS semester 1 sampai dengan semester 8, dan ada IPK. Lalu pada output layer yaitu kelulusan mahasiswa antara tepat waktu dan terlambat. Ini merupakan data latih yang akan saya gunakan untuk memprediksi waktu lulus seorang mahasiswa. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, terdapat jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status menikah, IPS semester 1 sampai dengan IPS semester 8, lalu ada IPK dan status kelulusan yang saya gunakan sebagai outputnya. Nantinya data ini akan saya rubah jika pada status jenis kelamin, wanita saya rubah dengan 0 dan pria 1, mahasiswa 0, pekerja 1, belum ini untuk status menikah, belum menikah 0 dan sudah menikah 1, lalu untuk outputnya status kelulusan terlambat 0 dan tepat 1. Di sini saya terdapat 4 kelas. Ini merupakan data yang telah saya rubah. Nah, di sini saya hanya menggunakan 10 data saja. Yang nantinya akan saya prediksi waktu lulus seorang mahasiswanya. Ini merupakan hasil coding saya dalam prediksi waktu lulus seorang mahasiswa. Dengan memasukkan atau memanggil berarti yang dibutuhkan, membaca data dari dataset dan didapatkan seperti ini. Di sini ada 10 data dengan variabel utama jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, IPS semester 1 sampai dengan semester 8, ada IPK dan status kelulusan yang digunakan sebagai outputnya. Lalu di sini kita meletakkan file dari file Excel dari status kelulusan. Di sini ada datanya. Status kelulusan di sini ada 10 data. Lalu memasukkan kebutuhan library untuk menggunakan metode Gaussian. Di sini metode memanggil fungsi Gaussian dengan MBC sama dengan Gaussian MB kurung buka kurung tutup. Lalu memasukkan data training sama dengan NBC titik FIT kurung buka X, Y kurung tutup. Memprediksi data training dengan Y prediksi
sama dengan data training titik predik X. Lalu didapatkan data seperti ini. Lalu memprediksi data input atau data yang akan diprediksi. Intinya jenis kelamin ini jika laki-laki berubah dengan 1, jika perempuan 0, lalu untuk status kerja jika mahasiswa 0, jika belum bekerja 1, lalu untuk status nikah jika menikah 1 dan belum itu 0. Lalu memprediksi berdasarkan data input. Menampilkan hasil prediksi, mencari akurasi. Di sini saya mendapatkan nilai akurasi 0,7. Lalu menampilkan hasil klasifikasi. Di sini terdapat precision, recall, advanced score, support, akurasi, makro AVG, wedge AVG. Ini adalah hasil coding yang telah saya lakukan dan saya dapatkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.